kepada agamanya. Dan di hari kedua atau bahkan mungkin ada yang hari ketiga barangkali Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan dari Allah berupa 1 bulan penuh kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan rahmat, berkah, ampunan yang mudah-mudahan sekali lagi kalaupun ini adalah Ramadan terakhir kita, maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang menjadi wasilah diberikannya ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap tahun perdebatan ini, diskusi ini selalu ada ya, tentang bagaimana perbedaan antara penetapan 1 Ramadan atau nanti 1 Syawal. Dan kalau tidak salah, saya pun pernah membahasnya di sini. Tapi tetap saja tema ini akan menarik untuk dibicarakan karena mungkin kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang ada juga bahkan yang belum pernah mendapatkannya. Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan atau ikhtilaf dalam penetapan 1 Ramadan atau nanti 1 Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesungguhnya ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam agama itu sesuatu yang lumrah, yang wajar. Dan sekali lagi bukan karena satu pihak itu mereka kurang ilmunya, pihak yang lain dalilnya lebih kuat. Seringkali dalilnya sama persis, termasuk dalam hal penetapan bulan ini. Antara pemerintah dengan ormas yang berbeda, katakanlah Muhammadiyah atau yang lain, itu sesungguhnya dalilnya juga sama. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Itu yang dalil yang sering menjadi dasar teman-teman yang memakai hisab. Nah, sebelum saya lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak mana yang pakai hisab, mana yang pakai ru'yat? Rata-rata menjawab Muhammadiyah pakai hisab, pemerintah pakai ru'yat atau NU pakai ru'yat. Padahal sesungguhnya kalau kita belajar dua-duanya pakai hisab. Dua-duanya pakai hisab. Pemerintah, NU, Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain pun sesungguhnya pakai hisab. Tapi ada yang hanya menggunakan hisab, ada yang dikonfirmasi dengan ru'yat. Ru'yat itu artinya melihat, hisab itu artinya menghitung. Dan sekali lagi, dalilnya sama. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, maka saumlah. Atau tadi hadis yang tadi saya sampaikan, jika kalian melihatnya, artinya melihat bulan atau hilal, maka saumlah. Dan sebaliknya, kalau kalian melihatnya nanti hilal di bulan Syawal, maka berbukalah. Kalau tidak kelihatan, faqduru lahu. Nah, saudara-saudara yang di Muhammadiyah menerjemahkan ini dengan kata-kata maka hitunglah atau perkirakanlah. Ya. Dan itu sekali lagi hadisnya sama. Pemerintah juga membaca itu. Atau ada hadis yang lain, sumu idza ra'aitumuhu wa akmilu iddata sya'ban 30 wa idza fa in gubiya fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau hilal itu tidak terlihat, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Dan saudara-saudara di Muhammadiyah pun membaca ini. Sekali lagi ini sesuatu yang wajar. Yang menjadikan berbeda adalah penafsiran. Sekali lagi penafsiran. Kalau misalnya ada seorang security dikasih perintah oleh atasannya, gini perintahnya.
Siapapun yang datang, tolong catat. Disediakan buku tamu. Siapapun yang datang ke misalnya ke Dustira ini, tolong catat. Perintahnya jelas nggak Pak? Jelas. Nah, misalnya ada 2 orang security, 2 shift katakanlah. Ada yang shift pagi dengan shift siang. Yang shift pagi ini menerjemahkan betul-betul letter luck. Siapapun yang datang, maka dicatat. Nama dan keperluannya apa. Ada yang datang, misalnya ke rumah sakit Dustira, ditanya, Bapak mau apa? Bapak siapa namanya? Mau kemana? Keperluannya apa? Misalnya ada datang, Pak Agus. Datang, misalnya, saya akan berobat. Dicatat, Agus berobat. Kemudian datang lagi, Pak Ujang. Bapak mau ngapain ke sini? Punten Pak, saya mah cuma sebentar. Mau nanyain kalau apotek terdekat di mana? Si security yang ini karena dia menerjemahkan takut salah, akhirnya orang seperti Pak Ujang saja yang keperluannya mungkin tidak ada hubungannya dengan Dustira, itu dicatat juga. Padahal dia hanya menanyakan apotek terdekat. Barangkali bukan hanya di Dustira kan gitu ya. Dicatat juga nggak sama security yang satu? Kalau dicatat salah nggak? Salah nggak Pak? Salah nggak? Enggak. Tidak melanggar perintah. Nah ternyata berbeda dengan satpam yang shift 2. Dia mah hanya mencatat betul-betul yang memang akan berkunjung ke Dustira dalam tanda kutip yang kepentingannya jelas di Dustira. Yang datang misalnya nanyain tadi apotek, yang datang hanya sekedar nanyain, Pak kalau zuhur jam berapa? Dia mah nggak nyatet. Tapi yang pertama mah dicatat semuanya. Yang benar yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kira-kira kalau kita jadi atasannya, mau marahin nggak satpam yang kedua? Dia mah tidak mencatat semua orang. Padahal perintahnya jelas. Siapapun yang datang tolong dicatat. Kira-kira kita marah nggak? Tergantung ya. Tapi kalau umumnya orang tidak akan marah. Sebagai atasan yang bijak terutama. Karena memang tujuan awalnya adalah untuk mencatat tamu-tamu yang memang jelas keperluannya buat Dustira. Tapi yang pertama pun mungkin tidak akan disalahkan. Sekali lagi perintahnya jelas, tapi persepsinya, penerjemahannya yang berbeda. Begitupun dengan penanggalan ini. Kalau bapak-bapak pernah mempelajari tentang astronomi, maka kenapa bisa berbeda? Karena sekali lagi ini masalah penafsiran. Ada di sini yang belajar astronomi, saya yakin nggak ada. Atau bahkan mungkin hanya sedikit saja. Sangat jarang orang mempelajari falakiyah, astronomi. Nah, kalau kita sebagai orang umum, kalau dijelaskannya begini. Jadi bulannya itu sama, mataharinya sama, buminya sama. Yang namanya satu bulan itu adalah satu putaran penuh bulan mengitari bumi. Permasalahannya adalah satu putaran penuh bulan itu akan ada selisih sedikit yang berbeda dengan putaran bumi mengelilingi matahari. Dan sekali lagi bulannya sama, mataharinya sama, buminya sama. Yang berbeda adalah penafsiran. Kalau teman-teman yang kemarin meyakini satu Ramadan itu hari Senin, itu adalah karena memang secara hitung-hitungan matematis, hari Senin itu memang sudah masuk bulan baru. Tetapi tidak kelihatan. Dan kemudian seperti satpam yang tadi, yang pertama, pokoknya mah siapapun yang datang dicatat. Meskipun belum jelas hubungannya dengan Dustira. Nah ini seperti teman-teman yang pakai hisab yang hari Senin itu, jadi menerjemahkannya seperti itu. Pokoknya itu sudah masuk bulan baru, meskipun tidak kelihatan maka sudah masuk bulan baru. Nah sedangkan yang pemerintah atau yang ormas yang lain,
Jadi saya ngasih informasi yang pakai hisab tapi berbeda dengan Muhammadiyah itu ternyata ada. Dan itu pure 100% pakai hisab juga. Ada teman-teman dari Persis di sini? Dari Persis atau dari Persib di sini mah banyaknya ya? Persis Solo, bukan. Persatuan Islam. Jadi teman-teman saudara-saudara kita yang dari Ormas Persis, mereka juga pakai hisab. Mereka nggak pakai hilal. Tapi ternyata sama dengan pemerintah. Setiap tahun mereka juga bikin kalender dan sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Tapi berbeda dengan tanggalannya Muhammadiyah. Padahal sama-sama pakai hisab. Jadi makanya sekali lagi ini beda kriteria saja. Nah, jadi yang pakai yang hari Selasa seperti mayoritas kita, seperti saya juga mengambil pendapat pemerintah, itu karena tadi pokoknya mah kalau yang memang sudah nyata kelihatan maka itulah yang dianggap bulan tanggal 1 bulan itu. Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang wajar. Penafsiran. Ada misalnya contoh lain, ilustrasi lain, kalau bapak-bapak TNI sama ASN, PNS, gajinya tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Saya pernah kerja di swasta, gajiannya tanggal 26. Yang penting mah gajian. Ya, mau bulannya 31, mau bulannya 30, ada yang 28 atau 29, 4 tahun sekali, gajiannya mah tetap setanggal segitu ya. Perputarannya mah bisa jadi berbeda-beda, tapi gajiannya mah tetap tanggal segitu. Nah, itulah gambaran bagaimana kita menyikapi perbedaan. Insya Allah nanti tanggal 1 Syawalnya kemungkinan kita akan sama. Kemungkinan kita akan sama Muhammadiyah maupun pemerintah NU, Persis, atau yang berbeda kemarin ada yang ramai kan, ada torikoh-torikoh tertentu yang bahkan awal Ramadan itu jauh beberapa hari sebelumnya. Dan itu sekali lagi itu juga pakai hisab, cuman hitungannya berbeda lagi. Jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan alergi dengan perbedaan. Bahkan kita diajarkan perbedaan itu adalah rahmat. Ya, dan ini sesuatu yang biasa saja. Memang ketika sama bareng itu syiarnya lebih bagus. Semuanya sama gitu. Jadi syiarnya lebih bagus itu kelebihannya. Tapi kalaupun berbeda ternyata maka kita berlapang dada dan kita dilatih untuk toleransi. Mana yang benar bisa jadi dua-duanya benar dan kita mah tidak pernah tahu mana yang akan diterima amal-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mempelajari rukun-rukun salat, kita berusaha untuk melaksanakan semuanya, semua rukun terpenuhi. Kira-kira kalau ditanya, yakin diterima enggak? Belum tentu. Tapi apalagi yang tidak memenuhi syarat. Apalagi yang tidak memenuhi syarat. Tapi juga ada orang yang melaksanakan ibadah, tidak memenuhi syaratnya, bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, justru diterima dibandingkan orang yang memenuhi syaratnya. Dengan kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak pernah tahu. Karena bisa jadi dia punya uzur. Itulah makanya kita diajarkan untuk senantiasa berhusnuzon. Dan juga diimbangi dengan tolabul ilmi. Jadi kita tidak toleransi kebablasan, semuanya benar, enggak juga. Semuanya benar itu kalau tanpa ilmu juga bisa salah. Tapi juga justru dengan ilmu yang luas, maka kita bisa bertoleransi, ternyata orang lain pun punya dalil yang kuat. Insya Allah, mudah-mudahan keberkahan Allah turun. Sebagaimana kata Rasulullah tadi, berbedanya ikhtilaf di umat itu adalah rahmat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.